Selamat wayahki buat Sobat Slot sealam dunia, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya yang seperti biasa akan membawakan alur-alur film berkualitas mulai dari film-film Tiongkok, Korea, Brazil, Zimbabwe, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan film yang akan saya rangkum kali ini adalah mengenai seorang sniper yang berhasil menangkap bandar narkoba di Kolombia. Sebelum ke alur cerita, saya ingatkan kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia Sniper Ultimate Kill. Selamat. Di awal film kita melihat seorang sniper sedang membidikkan senjatanya pada sebuah gedung. Di sana terlihat seorang cewek seksi dengan cangcut putih dan orang-orang penting yang sepertinya akan mengadakan sebuah pertemuan. Namun sebelum acara dimulai, salah satu bos narkoba bernama Diego Paulo rupanya telah menyewa seorang ucing gering atau PSK untuk menemaninya melakukan pengecerotan. Tapi sayang sekali belum juga cerot, kepala si Diego ini udah bubuk duluan akibat si sniper yang dari tadi mengincar dirinya. Aduh. Husnul khotimah ini Maya. Kita beralih ke sebuah apartemen di mana di sana ada seorang mantan marinir yang merasa stres akibat dipulangkan dari pertempuran di Afghanistan beberapa tahun yang lalu. Saking stresnya, marinir ini mencoba memakan pistol sehingga membuatnya kabuhulan dan tewas. Keesokan harinya dia dimakamkan secara militer oleh kesatuannya dan dia merupakan rekan dari aktor utama kita yaitu Brandon. Brandon yang hadir di acara itu dengan seniornya Miller mengungkapkan rasa kehilangannya dan kejadian memakan pistol ini tidak boleh lagi terjadi. Miller kemudian memberi tugas pada Brandon pergi ke Kolombia, tepatnya di Bogota, untuk menangkap bandar narkoba terbesar di Kolombia. Seperti yang sama-sama kita ketahui Sobat Cerot, bahwa Kolombia ini bukan hanya terkenal dengan wanita gede bool atau big booty-nya, tapi juga kriminalnya yang tinggi. Mulai dari narkotika, perjudian, sampai pengecerotan. Singkat cerita, malam pun cedem Brandon tiba di kepolisian Bogota dan ia disambut oleh para petinggi di sana termasuk ayahnya sendiri, Thomas Becket. Mereka berdua sama sekali tidak menyangka akan kembali dipertemukan dalam satu pekerjaan yang sama. Dimulai memperlihatkan target buruan mereka bernama Jesus Morales, bandar narkoba terbesar di Kolombia. Tak hanya sebagai bandar narkoba dan juga bandar bangkong, Jesus Morales juga sering terlibat dalam perdagangan manusia. Dia juga memiliki tambang minyak ilegal yang dikelola oleh anak buahnya. Usut punya usut, dia tidak pernah tinggal di tempat yang sama dalam kurun waktu 2 hari. Maka dari itu, selama 10 tahun terakhir belum pernah ada petugas yang pernah bertemu dengannya. Namun dalam 3 bulan terakhir ia kembali turun gunung dan membabat habis semua saingan pasarnya, termasuk yang paling hangat Diego Paulo yang tewas oleh sniper bayarannya si Morales. Di tengah diskusi, seorang perempuan bernama Kate Strada, agen DEA, langsung membuat keputusan untuk menangkap Morales esok hari. Karena menurut informasi besok Morales akan pergi ke sebuah tempat di mana ia sering beristirahat. Kemudian Kate memanggil Brandon dan menjelaskan bahwa misi ini berbahaya dan Brandon harus mempersiapkan segala resikonya. Tapi Brandon yang memang sudah terbiasa dengan misi seperti ini merasa santai dan biasa-biasa saja. Keesokan harinya tim segera berangkat menuju Gunung Halimun yang diperkirakan Jesus Morales sedang berada di sana. Bersamaan dengan itu, Brandon dan satu rekan lainnya mengamati dari kejauhan. Pasukan katak yang dipimpin oleh Kate malah mencurigai kalau pila yang akan mereka sergap itu tidak berpenghuni. Kate meminta izin pada kantor pusat untuk melakukan aksi dan pusat berkata, "Laksanakan."
Satu persatu tim mulai memasuki villa, namun tiba-tiba villa itu meledak dan menewaskan banyak pasukan. Kate yang melihat Kapten Garza masih hidup mencoba untuk menolongnya. Namun, sebuah peluru mendarat tepat di wajah Garza sehingga membuat kepalanya hancur jika bubuk ranginan. Brandon melihat adanya pergerakan dari semak-semak pohon, tapi sayang dia gagal tepat sasaran dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Setibanya di kantor pusat, tim kembali berkumpul dan melakukan evaluasi. Thomas Becket meyakini kalau Jesus Morales punya mata-mata di kepolisian sehingga dia mengetahui semua yang akan mereka rencanakan. Morales sengaja mengosongkan tempat itu karena tahu dia akan disergap, kemudian ia melakukan jebakan dan hasilnya dia menang. Thomas juga menambahkan kalau penembak jitu yang berada di sana adalah orang yang sangat ahli dan profesional. John Samson yang sebagai pimpinan DEA menyarankan untuk menghentikan misi ini karena dia tidak mau kembali kehilangan pasukan. Namun Kate menolak dengan alasan bahwa dia sudah lama mengincar Morales dan tak enak buang air besar jika dia belum menangkapnya. Brandon juga meminta waktu 2 hari agar dia bisa menyelesaikan misi ini. Selesai evaluasi, Thomas Becket mengingatkan anaknya Brandon agar selalu berhati-hati karena sniper yang akan menjadi lawannya itu sangat berbahaya. Nah Sobat Srot, ini dia bubung kelekannya si Diablo, sniper bayaran yang bekerja untuk Jesus Morales. Dia dapat telepon dari seseorang untuk kembali melakukan tugasnya. Si Diablo menjawab kalau dia akan segera beraksi setelah dia membereskan kucing gering yang ada di belakangnya. Cerot. Kate mendatangi Brandon dan mengucapkan terima kasih karena Brandon telah mendukung dirinya melanjutkan misi ini. Brandon memberitahu Kate bahwa momen penembakan yang dilakukan si sniper kemarin adalah sulit dipercaya, bahkan mustahil dilakukan oleh sniper yang lain. Peluru yang dia tembakkan seolah-olah mengikuti target meskipun dalam posisi yang tidak lurus. Tapi Kate seolah-olah tidak peduli karena dia sudah bernafsu untuk menangkap Morales. Brandon menyindir Kate dengan mengatakan kalau pemikiran Kate itu terlalu sempit dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Sambil pergi, Kate membayangkan bagaimana perjuangan rekan-rekannya dalam membantunya untuk menangkap Morales. Kate kemudian pergi ke tempat hiburan malam dengan niat menemui guru spiritualnya. Sempat dilecehkan oleh 2 orang pria kulit hitam, tapi dia berhasil melawan. Kate akhirnya bertemu dengan guru spiritualnya yang kedapatan sedang main judi. Jadi kalau di Kolombia itu ya cari pastor gak usah pergi ke gereja. Di tempat hiburan juga ada katanya ya. Namanya Garcia. Kate curhat tentang apa yang sedang dialaminya kemarin dan Pastor Garcia menyarankan Kate untuk mundur saja dari misi itu karena Morales kini memiliki mesin pembunuh yang sangat menakutkan bernama El Diablo. Bukannya mundur, Kate malah meminta Pastor Garcia untuk membantunya sebisa mungkin agar dia bisa menangkap Morales. Kembali ke Brandon yang baru saja dapat kabar dari Santiago bahwa dari jarak 1.700 meter terlihat seperti laser pengintai. Setelah Brandon periksa, ternyata benar seseorang telah membidik ke arahnya dan siap untuk melakukan penembakan. Brandon terlebih dahulu menembak, namun El Diablo berhasil menghindar. Kini giliran si El Diablo yang menembak, tapi Brandon juga berhasil menghindar meskipun Brandon harus pura-pura tewas agar perang tembak ini berhenti untuk sementara. Brandon kok ciut sih ya, mental tempe banget anjing, malu-maluin anjir. Keesokan harinya Brandon pergi ditemani ayahnya dan beberapa orang DEA untuk melihat peluru yang semalam ditembakkan. Kemudian peluru itu dibawa ke kantor pusat dan Miller mengatakan peluru itu diproduksi pada tahun 2014 pada saat perang di Afghanistan. Peluru ini sangat mahal dan berbahaya karena memiliki sinar laser yang bisa menukik sesuai keinginan dari sang sniper.
Brandon bisa dikatakan beruntung karena dia bisa selamat dari target si El Diablo. Di tempat lain, Jesus Morales sedang asik main karambol beserta anak buahnya. Karena kalah dalam pertandingan, Morales terpaksa harus membayar kekalahannya dengan uang. Merasa tidak enak dikalahkan anak buahnya sendiri, dia pun langsung mengambil pistol dan menodongkan pistol itu pada anak buahnya. Tapi ternyata itu hanya bercanda dan sebagai pelajaran pada anak buahnya bahwa mereka harus merebut apa yang menjadi haknya. Wah, hebat ya penjahat tapi ngomongnya bijak amat gitu ya. Benar-benar akhir zaman ini mah. Morales pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brandon sesegera mungkin. Tak lama kemudian El Diablo meneleponnya, namun ternyata El Diablo sudah berada di rumahnya sejak tadi. Sambil menodongkan pistol, El Diablo meminta bayaran pada Morales yang dia pikir bahwa dia sudah membunuh Brandon. Namun Morales tidak memberikannya sepeser pun karena mengetahui kalau Brandon masih hidup. You're not needed anymore. Brandon sendiri rupanya sedang dikambing hitamkan oleh Cat karena sejak kehadiran Brandon, Cat menjadi sasaran pembunuhan si sniper iblis itu. Tapi si Brandon membela diri dengan mengatakan kalau itu sama sekali bukan kesalahannya. Justru Cat lah yang menjerumuskan dirinya sendiri dengan berupaya ingin menangkap Morales. Tak lama kemudian, Pastor Garcia memberitahu Cat tentang Morales yang mendatangi seorang wanita bernama Maria Ramos maksudnya. Dan sekarang dia sudah mengetahui keberadaan wanita tersebut. Pastor Garcia pun mengirimkan alamat wanita itu lewat SMS. Belum sempat sampai ke tujuan, mereka malah dikejutkan oleh sebuah mobil yang dengan sengaja menabrak mereka dari samping. So what's yours? Tak hanya ditabrak, mereka juga menyerang mobil yang ditumpangi Brandon dan juga Cat. Tapi untungnya, musuh yang tidak terlalu banyak itu bisa diatasi dengan mudah oleh Brandon. Singkat cerita, Cat berniat mendatangi tempat wanita bernama Maria Ramos itu tinggal. Tapi dia malah diikuti oleh anak buah si Morales. Wanita itu ketakutan ketika Cat mengeluarkan rencananya. Anak buah si Morales mendekati Cat dan wanita yang tadi takut tiba-tiba menjadi berani dan menendang si Cat. Cat pun akhirnya mendapatkan beberapa kali pukulan. Berikut sedikit kenikmatan dari para anak buah si Morales. Anjay, rawas. Dalam keadaan terjepit seperti itu, tiba-tiba Brandon datang dan Cat berhasil selamat. Cat kemudian mengambil kalung wanita itu yang di dalamnya terdapat sebuah foto dirinya dan si El Diablo. Brandon kemudian mengirimkan foto itu ke pusat agar identitasnya diketahui. Cat dan Brandon kemudian kembali menemui Pastor Garcia untuk meminta pendapatnya. Sang pastor pun menyarankan Cat untuk membabat orang-orang yang disinyalir ada hubungan kerja dengan Morales. Maka dengan begitu Morales akan keluar dengan sendirinya. Yeah, we're looking at it now. And all of them sniper kills. Morales' banker found dead at his desk. Him out, torture, taking down time. Mario's the one with the hole in the head. Target down. Tindakan Brandon yang membunuh banyak anak buahnya membuat Morales murka dan ia segera mendatangi El Diablo sambil membawa uang agar El Diablo segera membunuh Brandon. Morales memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar jika Diablo bisa membunuh Brandon dan ada uang sebesar $500.000 lagi jika dia bisa membunuh Cat. Dari pusat diketahui kalau El Diablo ini adalah orang Venezuela. Dia pernah membunuh salah satu orang penting di sana bernama Noriega sehingga kabur ke Kuta melalui pos kecil perbatasan Kolombia Timur. Diablo mendapat informasi tentang seorang pastor yang membantu Brandon dalam upaya menangkap Morales. Brandon dan Cat melihat beberapa orang keluar dari mobil truk dengan sangat mencurigakan.
Ternyata benar saja orang-orang yang tadi itu telah menyekap Pastor Garcia di sebuah pohon jengkol. Kate ingin menyelamatkannya namun tidak diizinkan oleh Brandon karena bisa jadi itu adalah sebuah jebakan. Where are you? He's out there, Kate. Brandon menembakkan pelurunya 2 kali pada tali yang mengikat si pastor, yang tentu saja membuat si Diablo mengetahui posisi dari Brandon. Si Diablo pun mengarahkan pelurunya pada Brandon, namun beruntung mereka masih selamat. Kegagalan Diablo menembak Brandon membuat Diablo mengalihkan targetnya pada Pastor Garcia. Haleluya. Keesokan harinya, banyak orang yang mengiringi kepergian Pastor Garcia, termasuk si Korong yang merupakan salah satu anak buah Morales dan juga jemaat dari Pastor Garcia. Brandon kemudian mengejarnya dan berhasil. Brandon juga memaksa si Korong untuk memberitahu di mana tempat persembunyian Morales. Awalnya si Korong tidak mau mengatakan, namun ketika Brandon menjanjikan perlindungan, akhirnya si Korong pun setuju. Berkat informasi dari si Korong, akhirnya Morales pun berhasil ditangkap. John Samson mengatakan kalau Morales akan dikirim ke Miami untuk diadili. Tapi Brandon meyakini kalau si El Diablo tidak akan tinggal diam melihat bosnya ditangkap polisi. Dan sesuai dugaan, El Diablo menyusul pergi ke Miami dengan menggunakan nama palsu yaitu Mandra Garcia. Welcome to Miami, Mr. Garcia. Singkat cerita, El Diablo pun telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyelamatkan Morales. Pretty fancy hardware we're up against. Sementara itu, Brandon juga dibekali beberapa peluru canggih oleh Miller untuk mengimbangi El Diablo. Dan inilah detik-detik persiapan polisi dalam menjaga Morales agar bisa sampai ke persidangan tepat waktu. Tak hanya pihak kepolisian yang melakukan persiapan, anak buah si Morales juga nampak bersiap-siap dan saling calling untuk menyelamatkan bosnya tersebut. Here they come. El Diablo mengarahkan pelurunya pada sebuah mobil pen yang dia anggap ada Morales di dalamnya. Anak buah si Morales yang lain pun ikut turun dan terjadi baku tembak. El Diablo pun kembali menembakkan pelurunya ke arah mobil yang justru secara tidak langsung itu memberitahukan keberadaannya pada Brandon. Dalam sekali tengkuk, Brandon berhasil membuat kepala si Diablo hancur seperti bubuk ranginang. Para petugas sengaja tidak membawa Morales pada mobil tahanan sebagai pengalian isu agar El Diablo dan anak buah Morales tertipu, termasuk John Samson. John Samson akhirnya diketahui bekerja sama dengan Morales dengan membocorkan semua informasi kepolisian pada sang bandar narkoba tersebut. Sebagai hadiah pertamanya jadi pengkhianat, Kate memberikan kue bogem pada John. Lebok. Tugas selesai dan akhirnya mereka harus kembali ke pekerjaan masing-masing. Brandon kembali ke marinir dan Thomas Beckett ayahnya kembali menjadi tukang mancing mania. Mantap. Oke, itu tadi Sobat Slot alur film dari Sniper Ultimate Kill yang menurut saya filmnya cukup ramai juga ya dan cukup menginspirasi saya untuk menjadi seorang sniper. Kenapa terinspirasi? Karena di rumah saya banyak tikus, jadi sekarang kepikiran kalau seandainya saya jadi penembak gitu ya. Maka saya tidak perlu capek-capek ngegebahkeun atau ngusir tikus sialan itu. Cukup pegang senjata sambil ngerokok. Dor. Bodar. Beres ya.
Mudah banget kalau ngomong ya. Oke, karena filmnya sudah selesai, sebentar lagi juga saya mau ketemuan sama si Ai. Harus mandi dulu, makan dulu biar gak jajan di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios. Andreas Bauk, Marketing Sawas. Ciao.